Gua Basure ko, indah ada doh sejarahnya setahu orang Bukit Baih ko, kapan tulisan ko dibuat dan siapa nan membuat. Ndak dapat sejarahnya dah. Cuma tulisan ko lah do yo. Terungkap lah bahasa di Ngarai Putih ko ada ngalau nan Basure. Kali ini kita sedang berada di Nagari Bukit Baih di Kecamatan Sembilan Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solo. Kita saat ini sedang mengadakan kegiatan dengan judul Kajian Nilai Penting Gambar Cadas Guo Basure di Nagari Bukit Baih. Secara kronologi memang sekitar 2 bulan yang lalu ada laporan dari masyarakat bahwasanya atau tinggalan dari masa biasanya prasejarah. Dan kenapa harus menjadi nilai penting? Mencoba untuk pertama mengidentifikasi apakah ini memang benar-benar gambar cadas, kemudian nilai pentingnya seperti apa, baik itu cara keilmuan maupun dari nilai penting dari masyarakat. Jadi kita pun akan coba menjaring persepsi dari masyarakat terkait dengan keberadaan Gua Basure ini. Jadi dalam tim ini yang sudah bekerja dari sejak tanggal 24 November sampai dengan sekarang tanggal 1 Desember. Jadi tim ini terdiri dari beberapa tim. Ada tim kita bekerja sama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat yang berkantor di Padang. Kemudian juga kita bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Padang atau UNP untuk membantu untuk pemetaannya. Jadi kita mencoba mapping ke kawasan ini. Jadi kawasan ini memang sebuah kawasan kars, di mana sebagaimana kita ketahui bahwasanya kawasan kars ini terdapat banyak tinggalan goa.
Pada hari ini kita akan pengambilan data lingkungan mikro. Untuk saya pengambilan yang hari ini saya lakukan itu ada pengambilan UV light, terus ada pengambilan intensitas cahaya, kita pengambilan suhu permukaan batu menggunakan termodif dan melakukan pengukuran kelembapan menggunakan alat protimeter. Pengambilan hari ini kita pengambilan untuk kelembapan dan suhu. Untuk kelembapan itu kita pengambilan 3x3. 3x3 yang dimaksudkan itu kita pengambilan 1 titik di mulut gua, 1 titik di tengah gua, badan gua, dan 1 titik di ujung gua. Untuk tiap pengambilan titik itu dilakukan pengukuran 3 kali. Itu tergantung ketinggiannya. Jadi nanti kita ambil di titik bawah kelembapannya berapa. Kelembapan itu kan maksudnya kadar air yang dimiliki oleh batu. Yang dia tuh pasti di tiap titiknya itu punya range angka yang berbeda. Biasanya paling bawah itu dia paling basah karena paling dekat sama tanah, dan yang paling atas itu lebih kering. Nanti kita lihat dari datanya protimeter, kita catat secara manual. Terus nanti kita juga ukur suhu permukaan batu menggunakan termodif. Itu sama dengan pengukuran alat tembak untuk manusia, itu tinggal ditembakkan pada batu dengan jarak kira-kira 5-10 cm. Dia kan tidak perekaman, jadi nanti kita cetak juga secara manual lalu dimasukkan dalam form. Oh ya, sebelumnya kemarin itu di hari pertama kita sudah melakukan peletakan alat logger data. Alat logger data ini sebetulnya sama, dia melakukan pengukuran suhu dan kelembapan juga, tapi itu sifatnya perekaman data. Jadi biasanya kita melakukan perekaman data selama 1 atau 2 minggu untuk melihat nanti grafik suhu dari hari pertama sampai hari ke-7, dari pagi sampai dengan malam. Kalau yang kita lakukan sekarang kan hanya data sesaat. Kalau logger data itu bentuknya di BPCB Sumatera Barat kita menggunakan data logger Hobo 32 U32. Jadi nanti sifatnya dia melakukan perekaman data. Ini karena kita melakukan perekaman datanya di luar lapangan, ini tahan terhadap jatuhan air. Jadi pun diletakkan selama beberapa hari itu insya Allah aman. Sekarang untuk perekaman data secara manual. Ini alat termodif sama dengan alat ukur suhu tembak untuk ke manusia. Tapi bedanya ini kan untuk suhu tinggi. Biasanya digunakan untuk di industri-industri. Caranya sama, kalau sebetulnya bisa dikira-kira, tapi kalau seandainya mau pastinya itu dengan jarak 1 tangan ditembakkan. Lakukan pengukuran 3 kali karena biasanya pun beberapa detik itu dia kan punya suhu yang berbeda. Jadi itu 1 kali tembak, 2 kali, 3 kali. Oke, 3 kali penembakan. Nanti alat ini dia menunjukkan rata-rata data pengambilan selama 3 kali. Jadi dari 3 kali tembak tadi rata-rata suhu permukaan batu 30,6. Itu untuk suhu permukaan. Lalu kemudian kita pengambilan data protimeter. Alat protimeter itu untuk mengukur suhu kelembapan ya. Untuk ukur suhu kelembapan itu sama. Kita coba pengambilan pengambilan data ya. Ini kan kita nanti pengambilan di bawah, di tengah, sama di atas. Ini kita ambil sampel untuk pengambilan di tengah. Ini sensor yang mengukur kelembapannya, RH. Bisa dilihat. Jadi itu kan skalanya itu ada warna biru, kuning, dan merah. Untuk hijau, kuning, dan merah. Untuk hijau itu tandanya kelembapannya kering, kadar airnya. Kalau tengah-tengah itu rata-rata. Kalau merah itu kalau seandainya di atas 25-40 itu biasanya kita mengatakannya lembab. Tapi kalau sudah di atas 50 biasanya kita mengatakannya itu basah. Kalau di sini untuk di tengah itu menunjukkan RH-nya di angka 50. Di sini bekerja sebagai pengambil data dari pemetaan 2, yang mana kami menggunakan 3 alat. Yang pertama distometer, yang kedua klinometer, dan yang ketiga kompas. Distometer ini berguna untuk pengukuran jarak miring dari stasiun ke stasiun. Kemudian kompas ini berguna untuk perubahan arah dari suatu objek nantinya. Kemudian klinometer ini
untuk pengukuran sudut elevasi dari objek yang ditembak nantinya. Nantinya setelah pemetaan ini selesai, kami akan menghasilkan bentukan lorong dari gua ini mulai dari mulut gua sampai ke titik paling akhir dari gua tersebut. Dalam kegiatan ini saya bertugas sebagai pemetaan, dan dalam pemetaan ini saya dibantu 2 orang mahasiswa dari UNP. Dalam pemetaan sebaran gua atau dugaan situs yang ada di sekitar kawasan Karsawah, Bukit Kerang, kita menggunakan peralatan seperti drone dan GPS. Sedangkan dalam penggambaran gua, kita menggunakan peralatan meteran dan kompas. Dalam penggambaran ini, kita juga menggunakan teknik fotogrametri, yaitu penggabungan beberapa foto yang nantinya kita olah menggunakan beberapa aplikasi guna untuk mengetahui kondisi existing gambar cadas pada gua tersebut. Fotogrametri ini bisa juga kita gunakan atau kita manfaatkan sebagai patokan dasar kita untuk meninjau atau memonitoring kondisi dari gambar cadas yang ada pada gua tersebut. Nah, dalam kegiatan ini saya melakukan kegiatan perekaman data terhadap gambar-gambar cadas yang ada di Gua Basure. Nah, perekaman ini merupakan salah satu tahapan dalam melakukan analisis terhadap bentuk-bentuk gua gambar cadas yang ada di Gua Basure ini. Memang yang dari hasil pengamatan kita, memang gambar-gambar ini ada dalam keadaan masih utuh, artinya masih memperlihatkan bentuk-bentuk atau figur-figur, ada manusia, ada bentuk geometris, namun sebagian diantaranya juga ada yang masih belum terlihat begitu jelas, artinya masih dalam kondisi yang aus dan sebagainya. Nah, dalam perekaman ini kita ada 2 metode yang kita lakukan, yaitu perekaman secara detail, itu kita melakukan dokumentasi terhadap gambar cadas yang ada menggunakan perangkat berupa kamera, dan kemudian yang kedua kita juga melakukan perekaman dengan fotogrametri. Nah, fotogrametri ini kita lakukan untuk memperlihatkan posisi di mana gambar-gambar cadas ini berada, kemudian keterkaitan antara gambar-gambar cadas satu sama lainnya. Nah, sementara yang menggunakan perangkat kamera tadi itu untuk memperlihatkan detail dari masing-masing objek gambar cadas yang ada. Dari hasil pengamatan dan pendokumentasian kita berhasil mengumpulkan sebanyak 204 bentuk dari gambar cadas yang ada. Nah, dari 204 itu memang ada beberapa di antaranya yang belum memperlihatkan suatu bentuk yang utuh. Artinya ada kemungkinan bahwa dari 204 itu beberapa gambar sebetulnya adalah suatu kesatuan. Nah, memang nanti pada tahap selanjutnya kita akan membutuhkan analisis bahwa gambar-gambar itu perlu untuk direkonstruksi atau kita menarik bentuk utuhnya seperti apa. Nah, dan begitupun sebaliknya, kemungkinan ada beberapa gambar yang juga merupakan sebetulnya adalah satu kesatuan yang sebetulnya terpisah seperti itu. Untuk dari umur dari gambar-gambar cadas yang ada di Gua Basure itu sendiri, kita memang saat ini belum bisa memastikan kapan gambar cadas ini dibuat. Namun berdasarkan analisa kita untuk membandingkan gambar-gambar cadas yang ada di Gua Basure ini, memang ada kemiripan dengan bentuk-bentuk ataupun warna yang ada di gua-gua yang lainnya yang ada di Sumatera Barat, seperti di Tanah Datar, kemudian di 50 kota. Nah, berdasarkan hal tersebut memang ada kemungkinan juga umurnya itu sekitar 500 sampai 1000 tahun yang lalu. Mencoba untuk berdiskusi dengan masyarakat di sini melalui perangkat nagari atau perangkat desa kalau di sini, untuk mencoba menjaring informasi terkait dengan keberadaan gambar cadas ini, seperti bagaimana persepsi masyarakat, kemudian juga bagaimana cerita yang berkembang dalam masyarakat, itu yang coba kita gali. Walaupun Bapak dan Ibu telah pulang ke tempat masing-masing nantinya,
Jadikanlah Nagari Bukit Bais ini keluarga besar kita, datang juga ke Nagari Bukit Bais seperti musim buah-buahan. Kami akan menerima dengan yang senang hati, dengan tangan terbuka sebagai keluarga dan juga sebagai di pemerintah Nagari. Kami atas nama pemerintahan Kabupaten Solo sekali lagi menegaskan dan menghimbau kita bersama, karena yang berhubungan langsung dengan Gua Batu Basure ini tentu masyarakat di sini awalnya dulu, tentu masyarakat di sini. Nah, kami memohon supaya kita bersama-sama melestarikan, menjaga supaya ini tetap kita wariskan kepada anak kita beberapa puluh generasi berikutnya. Kami dalam hal ini itu mengkaji segala aspek sejarah maupun budaya, dan itu tidak bersifat kebendaan. Sedangkan beliau dari BPCB itu mengkaji tentang aspek yang ada dalam kebendaan yang dapat dilihat dan dapat kita rasakan semua. Budaya di Bukit Bais ini, dan selama kami tim di sini itu saya menemukan adanya tradisi lisan. Adat istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Apakah cuma kulit pensil atau ada campuran yang lain sehingga ini kok bisa lekat ini lama-lama? Jadi memang gambarnya macam-macam Bapak Ibu. Ada gambar orang, gambar dari sekitar 204 gambar ya. Itu memang ada gambarnya, ada gambar hewan, gambar manusia, kemudian gambar antropomorfik atau gambar geometris budaya Pak. Nah, ketika dia cagar budaya itu regulasinya jelas, ada aturan mainnya jelas. Nggak boleh seenaknya dicorak-corak, nggak boleh seenaknya dihancurkan. Penambangan juga harus hati-hati di sana, nggak boleh. Kemudian nanti juga dari sisi perlindungan yang lain, mungkin seperti misalnya perlindungan dari sisi perlindungan kawasan kars. Saya tadi tertarik dengan cerita Bapak masalah gua. Mungkin kalau masalah gua mungkin kepada Bapak bersama tadi kan. Kalau masalah gua di Nagari Bukit Bais ini banyak Pak. Banyak yang lebih besar daripada itu lagi Pak. Terutama di Ngaretika ada 3 Pak. Apalagi yang daerah Calo-Calo Nyawi, ada yang dekat anak Tepira nih. Itu kami 4 orang penemunya dulu Pak. Di sekitar tahun 2003 lah Pak. Dengan orang Ibu Ulam, orang Damas Raya. Yang hidup sekarang cuma kami 3 lagi Pak. Saya di Rakon, di Sarnadi, Tombo sendiri Pak. Tapi masalah gua banyak sini Pak. Bahwa tulisan ini mungkin juga dibuat oleh nenek moyang Nagari Bukit Bais. Kenapa demikian? Sebab Calo Tanikia dan Calo Gua Basurat ini adalah tidak jauh dari tempat nenek moyang Bukit Bais berkoto, yakni Koto Panjang. Dia di deretan bukit itu. Sebelum dia berfoto di Kota Panjang, dia sudah berkembang biak dulu dari Tarata dan Dusun di Luak Gadang. Jadi mungkin mereka sedang berfoto di Kota Panjang ini juga sudah makin banyak orangnya. Dan mungkin di Kota Panjang ini tidak semua membuat tempat penginapan di sana. Mungkin sudah terpencar-pencar sampai masuk ke Gua Tanikia ini dan Gua ini. Nagari ini baru kita turun ke Bukit Bais di bawah ini itu setelah Islam masuk. Sedangkan Islam masuk itu kalau kami salah sekitar abad ke-13 di Minangkabau ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili dari teman-teman sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan sudah sangat luar biasa Bu dari pelayanan yang sudah kami dapatkan seperti itu. Saya tutup dari presentasi diskusi kami. Nantinya kedepannya juga harapan kita masih kerjasama ini akan tetap berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang berdasarkan hasil kajian kita
Yang paling penting pertama kita berhasil mengidentifikasi bahwasanya di Gua Basure ini itu terdapat sekitar 204 gambar. Gambar cadas ini dia terletak di dinding yang kering dan lembab, sedangkan yang di sisi barat itu yang relatif lebih lembab itu belum kita temukan gambar cadasnya. Paling menarik di sini adalah gambar cadas yang ada di Gua Basure di Kabupaten Solo ini relatif lebih banyak motif atau variasinya. Kalau di beberapa gua memang rata-rata kita hanya menemukan gambar manusia, tapi di sini relatif sangat kaya. Dan selain itu juga kita melihat dari potensi keterancamannya. Kalau kita lihat memang terutama vandalisme sudah mulai marak di sini. Ada coretan-coretan tangan, kemudian juga dari faktor alam. Harapan kami selaku pemerintah nagari, yang pertama sekali tentu kami ingin Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat bisa hendaknya meningkatkan bagaimana masyarakat lain atau warga orang lain bisa datang berkunjung ke Gua Basure tersebut, dan juga tentu kami bermohon untuk memfasilitasi jalan ke tempat yaitu pariwisata Gua Basure itu supaya jangan dirusak oleh tangan-tangan yang tidak berkepentingan. Harapan kita tahun depan kita masih bisa melanjutkan agar kajian ini juga bisa lebih dapat dirasakan lagi itunya dan lebih maksimal.